mesti dimiliki. Tapi tidakkah kita melihat sejarah? Coba lihat sejarah. Sejarah membuktikan kita kembali ke Masehi. Pak, izin Pak, yang 15 Juni ini Magna Carta. Hah? Magna Carta, kalau Declaration of Independence itu 4 Juli. 4 Juli 4 Juli tahun 48, 1700 tuh Pak. abad ke-17. Iya. Ini Magna Carta dia Pak. Apa mana catatan? Piagam dari kerajaan Inggris. Ya. Inggris Raja John. Ya, Raja John. Coba dibaca lebih lengkap. Apa isinya piagamnya? Membatasi kekuasaan absolut Raja Inggris dan mengakui hak-hak rakyat biasa sama menghormati gereja. Kita bicara HAM? HAM itu Pak. Iya, itu kami bilang ini kan pertama. Iya, tapi Pak bilang kan Declaration of Independence Pak, Iya. Amerika. Nah. Beda Pak. Kalau Amerika dia 4 Juli, kalau ini Magna Carta 15. Ini HAM pertama sekali dideklarasikan 15 Juni 1215 abad 12. Oke? HAM tanggal berapa, bulan berapa Nabi Muhammad lahir? Masih 571 Pak. tanggal Tanggal 12. 13. Iya 12. nyambung Masehi. Saya bicara Masehi dulu. 22 April 571 Masehi. Siapa yang bisa menangkap apa yang Bapak maksud? Ada yang bisa menangkap? HAM sudah lahir. Jadi selalu dilaksanakan. Nampak? Jauh sebelum Inggris berbicara tentang ini, Nabi Muhammad dalam waktu 23 tahun memimpin negaranya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, total 23 tahun. Apa akhirnya? Abad ke-6, abad 5, abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 700 tahun. Dunia 78% di bawah tahun mungkin Pakistan. Dia tetap bukan sedikit. 1 abad 100, 700 tahun. Kemana mereka belajar? Semuanya belajar ke Timur Tengah. Maka seluruh di abad Perang Salib II, di akhir abad ke-11 Islam kalah. Disinilah masa translate besar-besaran, sehingga para ilmuwan 88% itu dijasuhkan kepada nama Latin. Avicenna, Ibnus, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya, ahli fisika, aljabar, ahli kimia, ahli biologi, pesawat, semuanya bersama. Cuma dibuat nama Latin. Kalau sekarang namanya plagiat total, 0 nilai. Lebih tidak bermoral lagi apa? Buka di YouTube. Hutang Amerika Serikat ke Indonesia itu berapa? Kenapa kita masih gantung? Berapa hutangnya? 75 Kuadrat-triliun. ton emas. Di waktu 75 ton emas sebanyak 17 batang. Kalau dibayar 2006 yang lalu baru selesai hutang, Pak. Kena banyak hutang nih lah. Maka John Kennedy, Presiden Amerika Serikat itu, diperintah, kami mau merdeka Indonesia, tahu? Kau hancurkan Jepang itu, jatuhkan bom di sana. Kau tidak bayar hutang, bisa diperintah.
Apa hubungan Amerika kok? Kita udah perang Amerika yang bom Nagasaki dan Hiroshima. Oh ya, Pak. Makanya malu Amerika Serikat itu dibunuh John Kennedy dengan senapang tanpa suara, peredam suara. Malu. Ini bukan miskin Indonesia. Indonesia ini apalagi Arab, apalagi Rasulullah. Rasulullah. Maka Soekarno waktu itu bisa buat negara non-blok. Timur. Yang ganti Eropa. Di masa itu Gelora Bung Karno, stadion terbesar di Asia. Yang tadi kita sepele ya, maka Soekarno 10 orang saja dunia bisa digon. Soekarno bukan Mega. Nggak bisa. Ini betul. Sehingga Konstantinopel pun tunduk di bawah Damaskus dan lain sebagainya. Spanyol, Portugal, semuanya tunduk. Nih, apa dasarnya? Ini disebut dalam Islam istilahnya oleh Rasulullah Kulliyatul Khamsah. Wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, arbaatun empat, khamsatun lima. Khamsah dibuatnya ham. Siapa yang tunggu? 5 hak dasar yang wajib dipelihara, dilindungi dalam Islam. 1. Hifzuddin, hak beragama. Di Aleppo, di Yerusalem, di Palestina, di Cordoba, Spanyol, di Turki, tidak Islam semuanya. Di Yasid ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada kaum-kaum Tionghoa, aliran sekte, mereka dilindungi. Konsep Rasulullah Hifzuddin, kita tidak boleh menista agama apapun dulu. Siapa menista, halal darahnya. Berarti tidak berdosa dibunuh, bahkan berpahala. Masuk ke, tak usah jauh, masuk ke NKRI. Ada perintah agama di Indonesia? Ada hak? Ada hak untuk bicara? Coba jawab, kita punya akademis. Ada hak untuk ngomong? Politik saja, tak lebih. Maka kenapa Anies perubahan itu? Tak ada hak. Kita punya akademis. Ada hak untuk bicara? Bahkan ada di negara NKRI ini pergubnya, perdana umat Islam azan tidak boleh pakai pengeras suara. Lebih dungunya lagi, azan disamakan dengan suara anjing menggonggong. Ada hak? Tidak. Saya paham tidak? Bisa jadi presiden ya? Jadi gubernur ya? Tak jadi gubernur, istri gubernur. Caranya. Ini dia. Jawab ya. Jadi ini hak. 5 hak dah? Bukan ham. Namanya ngawur. Khamsah. 5 hak dan? Maka nanti yang 12 dibuat sini kolaborasi dari sini semua. Dia beranak ke sini, belajar ke sini, bang. Dapat 12 5. Apa yang kedua? Wahifzu nafs, memelihara jiwa, dipelihara. Bukan sekedar setelah lahir. Di medis dengan istilah SPOG, spesialis Organ dalam. Apa Pak? Okta apa? Ortodok.
Bukan tunggu ada tuh. SPOG. Oh, Apa ya? yang kena tak kepit dah. SPOG. Iya. Bukan spesialis pendorong oksigen. Spesialis obstetrik dan Obstetrik. ginekologi. Kandungan. Itu si dokter masuk dari vagina si pasien disedot apa satu apa dua selesai dok. Apa artinya? Terpenggal leher setiap persendirian janin di dalam rahim masuk dalam baskom disebut aborsi. Hah? Ada HAM tuh? Tidak. Tapi Indonesia udah mulai bicara. Hukum aborsi 10 tahun penjara, denda 1 juta. Udah bicara. Banyak aborsi orang pasal. Jangan ditanya. Ada HAM? Ada. Kalau nggak ada sana ya Pak. Pak tanya hari ini. Hari ini udah berapa ribu nyawa yang melayang dibombardir oleh Israel Palestina? Ada HAM bicara? Berapa yang mati hari ini? Sampai hari ini? Terakhir 10.000 saya lihat Pak. 3 hari yang lalu. Hari ini ada dia ngomong Iya. tak lebih peliti. Coba dia mati satu orang ribut tiba sama Islam seolah tidak ada masalah. Ada HAM tu kalau sakit hati ya Bang. Itu kemarin itu sehari yang lalu, hari ini itu makanya Pak tanya hari ini Bapak buka tadi 5 menit yang lalu udah 15.000. Ada nih ngomong HAM. Ya. Sakit hati kita. Kalau dunia akademis paham kita. Bodoh-bodoh itu. Bagaimana Islam menjaga Rasulullah? Inna nafsa bin nafsa. Jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga. Ampun. Ini habis dibantai-bantai. Makanya kenapa PKI Fastai terlarang di Indonesia? Karena dia tidak punya hak. Baca tentang PKI. Santri itu semuanya digali lubang, tangan diikat, mata ditutup, suruh berdiri 2 hari, tendang, masuk lubang semua, hidup timbul, mati, komunis. Maka dia adalah nasakoh. Apa artinya nasakoh? Nasionalis, amanah, agama, komunisme. Nasional pertama, nasional. Hari nasional, anak nasional. Itu ciri komunis. Kerja. Filosofis. Kalian beli buku dia. Waspadai kuda terhadap komunis. Tidak punya fotokopi. Kita mahasiswa loh yang terperangkap dalam keorganisasian anak-anak partai komunis. Punya bapak ada, kalian kopi silakan. Dia balik di buku. Ditulis Alkitab. Mahasiswa UIR saja 2018 terjebak, dia tidak ngerti masuk gerakan mahasiswa rupanya komunis. Coba besok mau bawa dari foto silakan. Kita mahasiswa. Makanya Pak MPR nomor 25 ya. Tapi begitu presiden ketiga dicabutnya kembali. Siapa dia? Dia Kiai Abdurrahman Wahid. Rupanya cucu sahabat keponakan seorang komunis. Cabut di partai terlarang, maka merdeka komunis. Hari ini berdiri Partai Nusantara itu komunis di sini. Benteng kita. Yakin. Enggak coba. Dia tidak punya, tak memelihara jin, dibantai. Kalau kalian tengok sejarah 30 September itu saja, di mana sadis, cungkil matanya, sayap-sayap, ya. Tembak, jangan ditembak sih. Kalau dibunuh aman, tidak. Bahkan di daerah, bapak punya masih bisa bukti sejarah, karena ada yang masih hidup dia, karena dibantai dengan gergaji, gergaji membantai lehernya, dilempar ke dalam sungai Kampar.
mati, ada satu orang tak putus sebelah sini. Itu dia menyelam dan berlalu sampai hidup. Sekarang masih hidup. Dialah saksi hidup yang bercerita. Di Sungai Kampar, dibantai dengan gaji banyak, dengan gergaji. Dia bersaksi komunis. Dia bisa tajam, lumayan lah. Maka Nabi buat Nabi Ibrahim tajamkan pisau untuk hewan, dia tajamkan pisau ini dengan gergaji. Tak apa sakit. Kalau buka itu, bagaimana orang Yahudi? Apa nama kita Yahudi? Talmud. Gimana dalam Talmud? Umat Islam sama dengan anjing, tidak bernilai. Betul? Baca. Injil, Nasrani, apa umat Islam? Sama dengan domba tersesat, boleh dipukul, paham? Dalam Al-Quran, semua manusia sama. Inna akramakum indallah. Semua manusia sama. Mau hitam, mau apa pun sama. Siapa yang terbaik? Yang paling bertakwa. Inilah yang membuatkan Damaskus, raja, dia masuk Islam. Masuk Islam. Ini yang ham memelihara jiwa. Itu di perkotaan SBOG. Kalau di daerah SBBK. Apa SBBK itu? Entah kepanjangannya. Apa kepanjangan yuk SBBK itu? Spesialis buku berat kampung. Lemas, betul? Mengucur darah segar dalam baskom. Halal darah nenek, tidak berdosa dibunuh nenek. Paham? Tidak memelihara jiwa. Yang ketiga, wahibzul akal, memelihara akal. Apa itu akal? Masih berakal? Waras. Mantap. Apa itu akal? Pikiran, akal. Pikiran dan perbuatan. Masih berakal? Apa berakal? Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Gimana dia tidak manusia tak jelas sekali. Cuma ada yang menyimak dengan call, ada yang sekedar. Kalau buka YouTube-nya kan? Udah buka YouTube-nya kan? Begitu roh masuk ke dalam kerangka tubuh Adam, maka merasa sekalian itu yang merasa yang disebut hakikat manusia. Saat dia keluar masuk itu manusia disebut namanya nafas. Saat dia berkehendak kepada sesuatu, dia bernama hati. Terus saat dia ingin menguasai, bernama dia nafsu. Saat dia ragu, bernama dia tidak. Pada saat dia yakin mendapatkannya, bernama lagi untuk iman. Iman itu pas. Pada saat dia mulai bekerja, bernama lagi besok bersaing mau jadi wali kota bertiga, menang kota, ini ngomong awas. Terganggu akalnya? Terganggu. Dilindungi kau. Lewat besok situ, tembak kau dengan tampil jengkol. Terganggu akalnya? Dilindungi. Awas. Sempat kau duduk besok, kau santet. Terganggu kau nya? Islam jaga. Maka di Indonesia mulai diberlakukan teroris membuatkan akal terganggu. Hukumnya hukum bunuh. Kriminalisasi. Tuh, besok siapa namanya? Iman ditembak oleh si Wayu, terkapar langsung. Yuk. Diterimalah cinta si Wayu. Kemana pergi? Irma aneh. 8 bulan kemudian, rupanya Irma tak pakai baju jalan lagi, tak pakai jilbab, pakai PH aja. Ngomongnya, ayo, tenang ayo. Berarti terganggu kan? Terus, maka orang tua Irma wajib menggugat si Wayu. Kenapa anakku akalnya tidak sehat? Kau bertanggung jawab. Hah?
Wahib semua asal. Hah? Dilindung? Itu yang hak. Yang hak. Lalu apa yang terakhir? Wahib nasab. Keturun anak wajib dilindung. Hak bermainnya, hak pakaiannya, hak nyusunya, ya, hak tuh. Enggak, anak perlu mandi bola. Ini dia aja mandi bola. Enggak boleh. Nah, itu kan kita mandi bola, anak perlu mandi bola. Oh, tak apa saya diem. Saya ketawa. Iya, coba kalian buka. Di buku mana ada? Bab hadona. Apa tuh hadona? Besok kau mengangkat kita bahas. Hadona. Hadona. Jumpa. Makna apa hadona? Apa yang memberikan perlindungan serta pemberian kepada anak. Apa maksudnya? Yang memberi perlindungan kepada Hak asuh anak. Saya salah. Asal. Betul? Ini niatnya setelah si saya kata Wahyu dengan si Irma. Tapi begitu Irma mulai beranak, 1 baru 2 bulan, Irma demam. Ketemulah Wahyu dengan si Okta. Okta bertanya, Bang Wahyu, gimana Irma? Demam. Itu belum makan lagi bang? Belum. Dibawa oleh Okta makan. Okta ini pintar masak. Senang hati Wahyu. Udah kalau begitu awak jadi tukang masak pun namanya. Bercerailah Irma dengan si Wahyu. Ini anak masih menyusui. Dalam surah Al-Baqarah 222. Wal walidati yurdi'na auladahunna wa kiswatun bil ma'ruf berdha'ah. Anak masih menyusui. Boleh masih boleh. Tapi hak asuh anak wajib dibayar oleh si Wahyu. Berapa biasa hari semalam upahnya? 200.000. Berarti dia yang memandikan, ngasih baju, ngasih bedak, betul? Beli susu, yang menyusui dibayar. Bayar susu. Lalu minum susu untuk si Irna juga dibayar biasanya. Kalau tidak susu, tidak punya susu, anak tak dapat susu. Bajunya dibelikan. Tak ada baju menyusui, anak tak berada. Makanan Irna gaji. Tidak makan, tidak susu. 500.000 tak kemana sehat, Pak. Berapa lamanya dibayar Wahyu? Sampai usia balik 8 tahun. Dalam Islam balik itu 8 tahun. Di negara kita 10 tahun. Berarti 500.000 kali 365 hari dikali 8, tak lebih 1,4 miliar bayar di depan si Wahyu. Tak bayar, mendekam 15 tahun di penjara, Pak. Hukum hak. Ini kalau tidak paham hukum, tidak dilindungi, begitu terjadi perceraian. Mantan suami enak dengan istri barunya. Istri banting tulang berkeringat dengan air mata setiap malam mencari nafkah membesarkan anak, buah hati si belah jantung karena tidak paham hukum. Betul? Lanjutkan gugatan. Kalau anak anda balik, kalau perempuan dalam hadis memang boleh memilih, tapi lebih afdol kalau dia perempuan tinggal dengan ayah untuk menjaga kehormatannya. Kalau laki-laki bolehlah tinggal dengan untuk menjaga orang tua. Kenapa? Karena salah dalam hukum Islam yang perempuan tetap tinggal dengan ibunya. Kadang dapat istri, dapat suami lagi dia, tapi suaminya akalnya kurang sehat, banyak ayah tiri memperkosa anak di maka besok kau nak cari yang berakal sehat. Jangan kena harta. Nikahkan harta. Aku kasih kau duit 5 juta seminggu. Kasih duit 5 juta. Dia beranak tempat lain seminggu lagi. Kenapa? Akal tidak sehat. Duit, makan duit. Cari yang berakal sehat. Inilah yang hak. 5 hak dan yang wajib dimiliki dan dipelihara oleh manusia.
Inilah dakwah Islam berkembang sampai 700 tahun menguasai dunia. Yang kelima, wahizun nasar. Ya Allah. Itu yang keluar itu. Enggak, dapat tulis. Pertama, hifzuddin, hifzun naf. Oh ya, 4. Yang keempat, wahifzul mal, harta. Mal, harta. Apa harta? Apa itu harta? Zikir. Uang. Kekayaan apa? Ada harta. Apa barang harga? Apa? Ladang. Apa itu harta ya? Uang. Barang harga. Apa contoh barang harga? Barang harga. Telepon, Biasa. perhiasan, kacamata. Biasa pendidikan. Surat tanah. Kalau kajian hakikat, mal, banyak manusia harta. Kata Nabi, wahalakan bumi. Tidak akan kau tahu. Bukankah harta sesungguhnya? Ma akalta, apa yang telah kau makan dia akan busuk, itulah harta. Kau lebih, kau kita, kau tersedekah. Apa yang kamu makan dia akan busuk, itulah harta. Nasi yang di dalam piring belum harta kita. Yang kita punya belum harta kita. Jangan-jangan dilarang petai, dalam petai ada ulat, mentah, tidak jadi. Kapan disebut harta? Sejengkal terus. Berbunuhan orang. Satu jengkal pun cacing. Apapun sama. Siasta ke belakang, gantar tahu. Jangan ambil lagi. Malu. Ikan punya. Maka dia pikir, kalau kau masak, kata Nabi, tercium bau tetangga, bagi ke tetangga. Ini yang nak dicuma. Berbunuhan orang gara-gara sedikit, betul? Betul? Yang lengket itu bumbu. Selain kau pakai, itu lah. Pakai yang 300 di rumah, banyak pakaiannya. Di rumah, di kos, betul? Kapan disebut harta yang dipakai? Besok dibawa 5 lampis ke sini, berubah nama. Kapan nih meninggal ke perangai? Betul? Lebih dalam, kapan disebut harta? Kalau pernah dibawa sholat, seluruh pakaian bawa sholat, kau tidak jadi harta. Auto sedekah, apa yang pernah kau sedekahkan, dia akan harta. Itu harta. Duit yang 200 juta di bank itu belum disebut harta. Kapan disebut harta? Kalau pernah bersedekah, Pak, 1000 lah. Wayu, pandai nembak burung. Nembak naga pandai. Nembak burung tak pandai. Nembak irma pandai ya? Beda caranya. Kalau ada burung punai di situ ada 10 ekor, kita buat senapang satu, senapangin. Hebat-hebat penembak, berapa kena? 1. 10 ekor burung kita senapang satu, kena 1. Yang punya kita yang 9 atau yang 1? 1, yang 9 terbang. 1 miliar duit. Kalau pernah sedekah 1000 itu yang harta. Yang 900.999 itu kalau kita mati dibagi orang jadi harta warisan. Yang pernah bersedekah, maka ada orang infak 1000 sehari, Pak. Cuma ada yang saya 1000. Setiap jumpa 1000 pun itu harta. Dan harta zahir, baca surat 3 ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah minan sahibatil fiddah wal zat mata'ul hayatid dunya. Betul? Istri itu harta. Betul? Wahyu setelah menikah dengan Irna, dia main ibaratnya main domino. Kalau ompet
Di berapa nih? Kata Edi, yuk, bininya lah dibawa Pak. Biarlah nanti cari yang baru. Enggak boleh, dia wajib lindungi itu istri harta. Anak harta, emas, perak, sama ladang, binatang ternak, kendaraan, rumah itu harta, wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Kalian tahu di kampung-kampung, di kebun kita, di sawah sana, satu jengkal cuma batas tanah diambil oleh tetangganya, bertumpah darah di tengah sawah. Harta wajib dilindungi sama dengan wajib sholat. Tidak istri orang lebihnya anak ini, betul tak? Maka orang kecelakaan bergeser roda sedikit, mati-matian bertengkar, kau kena harta wajib dilindungi. Hak 5. Jadi hak bicara itu kini akal kolaborasi sih. Hak hidup nih. Ini kolaborasi dengan Inggris. Jadi Aman. hak itu yang sampai situ ada pertanyaan? Cukup? Silakan. Pak, misalnya ya, ada suami istri, terus Suami istri. terus pisah karena disuruh orang tua suaminya. Terus si suami ini nggak mau langkahi anaknya sampai besar. Terus kalau si suami ini minta anaknya itu boleh nggak menolak? Kenapa dia tidak menyisinakkan melaksanakan kewajibannya? Dalam Islam dibuat dengan begini. Al-Quran, jangan engkau berlaku tidak adil disebabkan kebencian di antara kamu. Betul? Berarti dia berlaku tidak adil. Maka keadilan apabila raja adil, raja disembah, raja tak adil, raja disembah. Dia tidak memberlakukan hukum Islam. Tidak berlaku Islam, berarti jatuh ke hukum musyawarah. Hukum musyawarah, apa kata sepakat, maka berlakulah adat dan urut pada satu tempat. Umat Islam banyak tidak melakukan hukum Islam. Judul tesis Bapak itu adalah tentang hadonah. Ternyata di Indonesia, kesimpulan Bapak tidak memberlakukan hukum Islam. Tidak ada hukum Islam di Indonesia tentang hak asasi anak. Tidak pula hukum adat, tidak pula hukum Islam. Kenapa kalau hukum adat? Dia apabila adat itu adalah sesuatu perbuatan baik dilakukan berulang-ulang, yang baik dan berulang, apabila tidak dilakukan berlaku denda, itu lebih adat. Huruf beda lagi, tradisi beda lagi. Huruf suatu perbuatan baik yang tidak baik dilakukan berulang-ulang, kalau tidak berlaku denda. Sementara hukum Islam menafkahi anak tidak ada batasnya kecuali dia telah berumah tangga, maka sampailah batas dia menafkahi anak. Orang tuanya yang berpisah, hak anak dengan orang tua tidak pernah berpisah selama. Walaupun dia beda agama, kewajiban anak tetap mengabdi pada orang tua. Cuma yang lain semukmin wala yasul kafir. Tidak ada waris masalah harta antara mukmin dan kafir. Jadi bolehkah dia tidak memberikan anak? Tergantung kata sepakat. Maka hukum kita ini hukum positif pun masih tanda tanya. Karena Bapak S2-nya hukum Islam betul. LSC itu master syariah. S1 apa tafsir? Jadi tafsir itu ya, kalau di kajian linguistik hermeneutik, tapi hermeneutik hanya tafsir dimaksud, penafsiran suka-suka. Tafsir itu beda ya. Ada tafsir dimaksud, ada tafsir ra'i, ada tafsir falsafi, tafsir fikih, tafsir sufi,
ada biwa istimai. Agama itu agar manusia tidak kacau, ikut aturan. Gimana mau kan? Maka bertengkar-tengkarlah. Hukum negara kita enggak masih banyak pembelanda. Maka akhirnya bertengkar, betul? Terjadi eksekusi. Main kekerasan. Islam tidak seperti itu. Islam itu cerdas dalam menyikapi persoalan. Nah, itu ya. Pemusyawarah aja. Berarti ada tengah rasa. Rasul ibarat si anak. Lah yang pernah mati anak gengsi, beli baju, selama kok. Kemudian nomor anak kecil, lah. Jadi kan kemarin kami ada bahas tentang pelaku pelecehan di bawah umur dari anak kelas 3 SMP melakukan pada anak kelas 2 SMP dan si korban ini sampai meninggal. Itu kalau misalnya di Islam itu apa ya? Itu enggak Jiwa dibanding jiwa, nyawa dibanding nyawa. Begitu. Al-bikru, az-zanatu waz-zani jilid. Besok masalah hukum Islam dan kontribusi umat Islam. Maka dari SBH akan terlihat. HAM melanggar, hukum Islam jalan. Nyata. Jadi lu, Aku nengok, jadi agak berarti dia nengok. tidak memelihara nyawa gantinya. Nafsa, jiwa dibagi, mata dibagi nyawa. Makanya tidak ada hukum jera, hukum positif di dunia kecuali Islam mengkosong hukum positif. Hanya umat Islam melakukan hukum positif, maka hukum jera. Saya Islam. Besok perkosa anak, tahun depan nenek diperkosa anak karena tidak melakukan hukum jera. Besok setelah ini materi hukum tuntas di sana. Insya Allah. Bukan dengan absen, insya Allah ya. Jadi kalau misalnya laki yang udah menikah itu masih ikut ibunya itu hukumnya gimana? boleh laki-laki ikut. Makanya dalam Islam ini filosofisnya, kalian tengok ada 4 anak, ada menyebut 5 anak. Wahai manusia, kata Ali, 5 anak, kamu yang mana? Ada anak tangga, ada anak ladang, ada anak pisang, ada anak panah. Anak tangga, bagaimana anak tangga? Dia rela diinjak demi naiknya orang di atas rumah. Ada anak ladang, habis punggung ibunya, semuanya berkuras untuk kenikmatan dia sendiri. Ada anak pisang, udah beranak pula pisang induknya, dia masih mepet dengan ibu, tidak bisa terpisah sedikit pun. Ada anak busur panah, dibelai-belai, disayang-sayang, begitu keluar sekali tak pernah balik ke orang tuanya. Anak tak tahu diri. Jadilah engkau filosofisnya sebagai anak tangga yang memberi manfaat kepada orang tua dan keluarga. Dia rela diinjak asal bahagia senang. Bukan jadi anak pisang mepet terus tinggal dengan orang tua. Begini mesti orang tua. Kerja masih orang tua yang ngurus, kacau ya. Jadi ya cari suami saja. Cari suami yang bersifat anak tangga. Jadi orang-orang dulu ini cerdas di sini kalimatnya, karena di orang-orang berilmu. Kalau tidak kita analisa biasa aja, betul? Tapi begitu analisa, maknanya sangat dalam. Yang paling sadis anak ladang. Habis ladang itu buatnya
dinginnya. Bentar mak, di mobil itu mak, mobil mak, ini mak, ini mak. Bahasan. Kurang vitamin C dia. Kalau kurang asal apa terjadi? Tidak jelas rasanya. Kalau asal tidak jelas pula kan? Tidak. Tidak punya rasa. Orang tua bagi tulang, kawan sana dijual juga. Ya Allah ya Rahmanirrahim ya Karim. Tinggal kita ya dari hal-hal yang rendah tu ya. Maka doanya ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Apa dia? Apa dia doanya? Ya Allah a'udzubika. Karena itu, ya Allah hindarkan kami dari siang yang jelek, malam yang hina, sahabat-sahabat yang rendah. Betul? Itu sahabat Nabi. Benar. Jauhkan dari Anda yang tidak pernah aman dan damai. Allahumma inni a'udzubika min ahmad. Sudah angin dulu. Kita dulu ya. Cukup masih ada yang lain? Pas? Pas. Hapus tidak bersama. Oke, sedikit orang alim yang cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk. Amin. Terima kasih. Bila bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.